Pax Vobis, salam damai bagi kita semua. Seperti yang telah kita ketahui bersama, pada tanggal 25 Maret 2022, Paus Fransiskus akan mengkonsekrasi Rusia kepada hati tak bernoda Bunda Maria. Bukan hanya itu, Paus Fransiskus juga mengundang semua uskup untuk ikut serta melakukan hal yang sama. Tentu ini sebuah kabar gembira bagi banyak orang Katolik yang menantikan hierarki Gereja Katolik memenuhi permintaan Bunda Maria hampir 100 tahun yang lalu. Beberapa paus pernah mencoba memenuhi permintaan tersebut, namun banyak orang Katolik yang percaya upaya-upaya tersebut belum sesuai dengan apa yang dikehendaki Bunda Maria. Misalnya saja Paus Pius ke-12 pada tahun 1942 mengkonsekrasi seluruh dunia kepada hati tak bernoda Bunda Maria. Akibat dari konsekrasi tersebut, Perang Dunia Kedua berbalik arah. Jerman yang sebelumnya superior di berbagai medan pertempuran mulai mengalami kekalahan demi kekalahan sebelum akhirnya Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945. Namun bagaimanapun konsekrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diminta karena Bunda Maria menghendaki Paus mengkonsekrasi Rusia, bukan seluruh dunia. Selanjutnya, Paus Pius ke-12 kembali melakukan konsekrasi pada tahun 1952. Kali ini Paus Pius ke-12 menyebut nama Rusia, namun hanya di atas kertas dan tidak melakukannya bersama seluruh uskup. Akibat konsekrasi ini, krisis Perang Korea yang nyaris menjadi Perang Dunia Ketiga bisa diredam dan tidak berkembang lebih jauh. Tapi konsekrasi ini pun masih tidak sesuai dengan permintaan Bunda Maria, karena yang diminta adalah Paus mengkonsekrasi Rusia bersama-sama seluruh uskup di dunia. Pada tahun 1984, Paus Yohanes Paulus II juga melakukan konsekrasi kepada hati tak bernoda Bunda Maria. Kali ini yang dikonsekrasi adalah dunia dan gereja tanpa menyebut Rusia secara eksplisit. Meskipun akibat konsekrasi ini Uni Soviet bubar dan banyak negara yang terbebas dari komunisme, konsekrasi tersebut tetap belum sesuai dengan permintaan Bunda Maria karena yang diminta adalah konsekrasi Rusia, bukan yang lain. Sekarang di zaman kita, Paus Fransiskus berencana untuk mengkonsekrasi Rusia sesuai permintaan Bunda Maria di Fatima. Kita berharap semoga kali ini konsekrasi dilakukan tepat sesuai permintaan Bunda Maria tanpa diubah-ubah sedikit pun. Mungkin sebagian dari kita bertanya, apa pentingnya Paus mengikuti permintaan Bunda Maria apa adanya? Penting sekali. Mari kita belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Musa di padang gurun. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan orang-orang itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena engkau tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa umat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Kitab Bilangan bab 20 ayat 8-12. Tuhan meminta Musa untuk berseru kepada bukit batu. Namun Musa mengabaikan perintah Tuhan dan mengubahnya dengan memukul bukit batu tersebut menggunakan tongkatnya sebanyak 2 kali. Air memang tetap keluar dari bukit batu tersebut, tetapi Musa melanggar perintah Tuhan dan dia dihukum. Belajar dari kisah tersebut, memang penting bagi Paus untuk mengikuti permintaan Bunda Maria apa adanya, jangan ditambah atau dikurangi. Memang melakukan konsekrasi tidak sesuai permintaan Bunda Maria bisa jadi tetap membuahkan hasil seperti yang sudah-sudah,
tetapi pasti hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang seharusnya sudah dirancang Tuhan bagi kita. Dan yang jelas, pelanggaran tersebut pasti akan mendatangkan hukuman, sama seperti yang terjadi pada Musa. Tapi mengapa harus Rusia? Mengapa bukan negara lain? Seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, Bunda Maria sendiri yang menginginkannya sesuai kehendak Tuhan. Sama seperti Paulus yang pernah menganiaya gereja dipilih Tuhan sebagai rasulnya untuk membangun fondasi gereja bersama dengan para rasul lainnya, demikian juga Rusia. Atas kehendak dan rencana Tuhan, Rusia yang pernah menganiaya gereja juga dipilih sebagai alatnya untuk mempersatukan semua Kristen dan memulihkan keadaan gerejanya. Tuhan sendirilah yang telah memilih Rusia sesuai dengan rencananya bagi keselamatan kita dan kemuliaannya. Kita bisa ikut berpartisipasi dalam rencana Tuhan ini dengan ikut berdoa agar Bapak Paus mengkonsekrasi Rusia tepat sesuai dengan permintaan Bunda Maria. Masih ada sedikit waktu bagi kita. Memang kita tidak punya waktu untuk berdoa novena, namun kita masih bisa berdoa rosario di waktu yang tersisa. Untuk itu, kami mengundang Anda semua untuk berdoa rosario 3 misteri pada tanggal 22 sampai 24 Maret 2022, jam 21 waktu Indonesia bagian Barat via Zoom dan akan di streaming secara live via YouTube. Link untuk mengikuti kegiatan tersebut ada di keterangan video atau di komentar teratas video ini. Semoga Tuhan berkenan mendengarkan doa-doa kita. Viva Cristo Rey.